Halo, selamat pagi, siang, atau malam, Pak Asep Sofian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai mesin kasir. Ini adalah anggota-anggota kami. Saya Sanata Maria Angela Lumanraja dengan NIM 166210008. Nama saya Muhammad Raka Faizul Haq dengan NIM 166211113. Saya Henar Niki Limbongan 166211188. Saya Jari Putri Wilianti dengan NIM 166211173. Saya Yolanda Putri Ardana dengan NIM 1662123. Dan saya Sivan dengan NIM 1662188. Yang pertama adalah tujuan dari tugas besar ini. Yang pertama adalah memaparkan cara kerja mesin kasir. Yang kedua, menjelaskan komposisi yang terdapat di dalam mesin kasir. Yang ketiga, membuat simulasi mesin kasir menggunakan bahasa Python. Yang keempat, membuat visualisasi mesin kasir yang menunjukkan total penghasilan setiap hari. Apa itu mesin kasir? Mesin kasir merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah proses jual beli dan juga sebagian besar mesin kasir mencetak nota atau bukti pembayaran yang berguna dalam proses perhitungan laba. Mesin kasir biasanya dioperasikan oleh seorang kasir. Mesin kasir tentunya sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, terutama di minimarket atau supermarket. Selanjutnya adalah komponen mesin kasir. Di dalam mesin kasir ini ada 7 komponen. Yang pertama pastinya adalah komputer atau PC. Komponen utama ini digunakan untuk menjalankan sistem mesin kasir. Lalu untuk yang kedua adalah laci uang atau cash drawer. Sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk menyimpan uang. Lalu yang ketiga ada barcode scanner, yaitu alat yang digunakan untuk meng-scan barcode barang yang akan kita masukkan. Lalu yang keempat ada printer kasir. Printer kasir ini memiliki fungsi untuk mencetak data hasil transaksi proses jual beli. Lalu yang kelima ada customer display. Komponen ini digunakan untuk memaparkan hasil transaksi kepada pembeli. Lalu yang keenam ada magnetic stripe reader. Alat ini digunakan untuk menggesek kartu kredit atau kartu debit yang digunakan untuk membayar. Lalu yang ketujuh ada digital scale atau timbangan digital. Itu biasanya digunakan untuk menimbang barang yang akan dibeli. Oke, selanjutnya ada deskripsi simulasi cara kerja mesin kasir. Mula-mula Anda akan diminta untuk menginput nama karyawan dan pada shift keberapa Anda bekerja. Setelah itu akan masuk ke program jenis transaksi, yaitu jenis transaksi apa yang akan dilakukan. Kita ambil contoh belanja. Barang dagangan memiliki barcode atau kode tertentu. Kode inilah yang akan di-scan, kemudian akan menunjukkan harga dan jenis barang belanjaan pada monitor. Program yang akan otomatis menampilkan harga. Pada program ini, Anda dapat melakukan hal yang sama pada barang lainnya, dan secara otomatis akan diproses oleh program berdasarkan barcode-nya. Jika pada barang belanjaan terdapat potongan harga atau diskon, maka program kasir akan menjalankan ke subprogram jumlah diskon untuk menghitung ulang harga. Jika tidak ada diskon, program akan melewati bagian ini. Selanjutnya akan masuk ke program total bayar atau harga akhir yang harus dibayar. Terakhir, mencetak struk dengan data dari proses-proses yang sudah terjadi sebagai bukti pembayaran. Berikut adalah dekomposisi dari mesin kasir. Pertama, mesin kasir ini telah kami bagi menjadi 2 subprogram, ada transaksi dan juga statistik. Dalam bagian transaksi akan dibagi lagi menjadi beberapa program. Pertama, identitas karyawan, jenis transaksi, kemudian checkout. Di bagian identitas karyawan akan ada output list data karyawan, kemudian input program dari nama karyawan dan juga shift karyawan. Dalam bagian jenis transaksi akan dibagi juga menjadi beberapa subprogram berupa transaksi belanja, isi pulsa, dan juga top up. Di bagian belanja akan dimasukkan barcode dan juga jumlah produk. Di bagian isi pulsa akan dimasukkan jenis nominal dan juga daftar providernya. Di bagian top up akan dimasukkan daftar provider dan jumlah nominal. Di bagian subprogram checkout akan dimasukkan total harga transaksi,
nominal yang akan dibayarkan juga akan keluar cetakan struk belanja dari total transaksi yang telah dilakukan. Selain transaksi, akan ada data visualisasi berupa statistik yang telah kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu statistik pemasukan dan juga statistik jumlah pelanggan di tanggal tertentu. Selanjutnya, berikut adalah flowchart dari subprogram main, yaitu program keseluruhan dalam sistem mesin kasir. Pertama, ketika memulai program ini akan dideklarasikan terlebih dahulu keranjang sebagai array yang akan dijadikan penyimpanan untuk semua barang-barang transaksi yang dilakukan dalam mesin kasir. Lalu akan ada output dari daftar pilihan menu. Dari situ, kasir harus memasukkan pilihan menu yang diinginkan. Menu yang tersedia ada 2, pertama visualisasi statistik dan juga transaksi. Apabila memilih transaksi, akan ada lagi subprogram belanja, isi pulsa, dan juga top up dan check out. Setelah memilih belanja, isi pulsa, dan top up, barang dari transaksi tersebut akan ditambahkan ke dalam keranjang. Apabila telah selesai, dapat memilih check out untuk ditotalkan dan membayarkan jumlah nominal yang harus bayar. Kemudian ada menu visualisasi statistik. Di menu ini akan ada 3 pilihan, yaitu statistik pemasukan, statistik jumlah pelanggan, dan juga kembali. Untuk statistik pemasukan dan statistik jumlah pelanggan, output-nya akan berupa grafik statistik dari data yang telah dianalisis. Kemudian untuk kembali adalah untuk kembali ke menu utama, dan kasir dapat memilih kembali visualisasi statistik atau transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah flowchart subprogram identitas kasir. Tentunya yang pertama akan diminta untuk menginput nomor kasir, lalu diminta untuk menginput nomor shift. Lalu akan ada kondisional apakah nomor karyawan ditemukan. Jika ditemukan, maka akan keluar output status dari shift kasir. Lalu jika tidak ditemukan, akan diminta untuk menginput nomor karyawan lagi sehingga akan ditemukan nomor karyawan yang ada. Lalu yang selanjutnya ada flowchart subprogram transaksi belanja. Yang pertama tentunya kita akan diminta untuk menginput barcode dari sebuah produk, lalu akan ada sebuah if conditional, apakah produk ditemukan atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan keluar output produk tidak ditemukan dan program akan selesai. Lalu jika produk ditemukan, kita akan diminta untuk menginput jumlah dari produk itu. Lalu akan ada if conditional lagi, apakah ingin mengescan barang lagi atau tidak. Jika ingin mengescan barang lagi, maka akan kembali ke menginput barcode dari produk itu. Jika tidak, maka akan ada sebuah output berupa jumlah produk dan harga dari sebuah produk. Lalu akan selesai. Selanjutnya adalah subprogram dari transaksi isi pulsa. Setelah kita memilih pilihan isi pulsa, kita akan disuruh untuk menginput nomor tujuan. Lalu akan muncul 2 provider yang tersedia, yaitu 1 simpati, 2 INP. Jika kita menginput 1 atau 2, maka selanjutnya akan muncul nominal pulsa. Dan jika kita menginput selain 1 dan 2, maka akan disuruh kembali untuk memilih provider. Selanjutnya adalah nominal pulsa yang tersedia, yaitu 5.000 dan 10.000. Sama seperti sebelumnya, jika kita menginput 1 dan 2, maka transaksi akan selesai dan kembali ke main. Jika selain 1 dan 2, maka kita akan disuruh untuk menginput nominal pulsa lagi. Next. Yang kedua adalah top up. Saat kita memilih menu top up, kita akan disuruh untuk memilih provider yang tersedia, yaitu 1 GoPay, 2 OVO. Jika kita memilih selain 1 dan 2, maka kita akan disuruh memilih provider lagi. Lalu kita akan disuruh untuk memilih nominal top up yang diinginkan. Jika sudah, maka akan kembali ke menu main. Kemudian ada flowchart subprogram dari checkout.
Di subprogram ini akan ada kode yang untuk menghitung jumlah pembayarannya, kemudian akan ada output list harga dan juga total harganya, di mana total harga ini yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian akan ada kode untuk menerima pembayaran dari pembeli, kemudian dari uang tersebut akan dihitung kembalian yang harus diberikan kembali ke pembeli. Kemudian sebagai akhir dari kodenya akan ada cetak struk belanja, dan akan keluar outputnya, dan struk belanja ini akan menjadi akhir dari subprogram transaksi. Berikut adalah contoh dari visualisasi data mesin kami. Di sini terlihat bahwa kita dapat melihat plot pemasukan dari setiap tanggal. Jadi pada tanggal 21 kita dapat melihat bahwa penghasilannya sekitar 250.000 dan seterusnya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan kode kami. Kita memiliki beberapa file utama, beberapa file yang menyusun program ini. Pertama ada analisis data untuk menganalisis data dari inputan mesin. Selanjutnya ada checkout untuk men-checkout, ada identitas kasir untuk mengambil identitas kasir, ada main sebagai interface utama yang akan dipresentasikan nanti. Lalu ada transaksi belanja, transaksi isi pulsa, dan transaksi top up. Kita sekarang akan menjalankan programnya, yaitu dengan menjalankan program main. Sebentar, sedang loading. Oke, dapat dibaca di kiri atas layar. Selamat datang, apa yang ingin Anda lakukan. Jika kita ingin melakukan transaksi, maka kita tinggal ketik 1 dan akan mencetak daftar karyawan. Di sini telah tercetak anggota kelompok kami. Yang sekarang mengoperasikan kasir adalah saya, jadi saya akan mengetik 4. Dan shift-nya tidak terlalu penting. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, sekarang ada pilihan untuk belanja. Pertama ada pilihan belanja, ada pilihan isi pulsa, dan pilihan top up. Misalkan kita ingin belanja, kita akan diminta untuk memasukkan barcode barang. Nah, barcode barang ini tersimpan di file transaksi belanja. Kita telah mendefinisikan beberapa item di sini. Sejauh ini hanya ada 4, cuman bisa diupdate apabila diperlukan. Misalkan kita ingin membeli KitKat. KitKat memiliki barcode 1, 2, 3, 4. Jadi kita kembali ke program dan kita memasukkan 1, 2, 3, 4 ke mesinnya. Dan mesin akan mengoutput nama barang dan harganya. Lalu mesin akan menanyakan berapa barang yang ingin dibeli. Anggap kita ingin membeli 3. Dan mesin akan menawarkan apakah kita ingin men-scan barang lagi. Misalkan kita ingin men-scan barang lagi dan kita ingin memasukkan barcode 5678 untuk membeli Ultramilk 210 ml. 5678. Dapat dilihat di sini bahwa barangnya tercetak dan harganya juga. Lalu mesin akan menanyakan untuk berapakah yang dibeli. Misalkan kita mau beli 3 lagi. Jika kita ingin berhenti men-scan barang, kita tinggal klik N sebagai no. Lalu mesin akan kembali ke interface utamanya, interface menunya. Dapat dilihat di bagian atas bahwa keranjangnya telah terupdate dan mesin akan mencetak barang-barang yang kita pilih tadi. Kita lihat bahwa kita telah memilih 3 KitKat dan 3 Ultramilk. Misalkan kita ingin mengisi pulsa, kita tinggal ketik 2 di mesin. Kita akan mengetik nomor tujuan, misalnya nomor teman kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan memilih provider. Sejauh ini ada 2 provider, Simpati dan IM3. Misalnya kita ingin memilih Simpati. Dan ada daftar nominal yang ditentukan. Ada 5.000 dan 10.000. Jika kita ingin mengisi 10.000, maka kita tinggal mengetik 2. Oke, dan keranjang akan mengupdate dan menunjukkan kita telah membeli pulsa Simpati 10.000, namun mesin mengambil keuntungan sebesar 10%. Oke, anggap kita selesai menjalankan program, kita tinggal ketik 4 sebagai checkout. Lalu mesin akan mencetak total dari belanjaan kita.
Lalu mesin akan meminta bayaran. Anggap kita membayar 70.000. Lalu mesin akan mencetak struk dengan kasir yang bekerja. Tanggal hari ini diambil dari komputer kita. Keranjang. Lalu total belanjaan 53.000, bayaran kita 70.000, lalu kembaliannya. Apabila kita ingin selesai, kita tinggal pencet S, tinggal ketik S, dan meng-enter, lalu mesinnya akan berhenti. Apabila ingin melihat visualisasi data, kita harus menjalankan programnya lagi, lalu kita tinggal ketik 2. Ada pilihan statistik pemasukan, ada pilihan statistik jumlah pelanggan, dan kembali ke menu sebelumnya. Apabila kita ketik 3, akan kembali ke menu yang tadi. Dan jika kita ingin melihat statistik pemasukan, tinggal ketik 1. Bisa dilihat bahwa kita memiliki beberapa poin data dari tanggal 21 November, 22 November, 23 November, 24 November, dan 7 Desember yang barusan kita input tadi. Apabila kita melakukan transaksi lagi, kita jalankan programnya lagi, lalu kita membeli barang. Kita membeli barang, lalu kita check out. Nanti mesin akan mengupdate statistik yang kita miliki. Jadi jika kita kembali ke statistik, lalu kita pilih statistik pemasukan, maka dapat dilihat bahwa statistik pada tanggal 7 Desember itu naik. Dibandingkan yang tadi di bawah 100.000, sekarang sudah naik hampir 200.000. Begitu cara kerja mesin kami. Dari hasil paparan kami tadi, kami menyimpulkan bahwa mesin kasir merupakan mesin yang dapat digunakan untuk membantu menghitung harga total dari sebuah transaksi. Program mesin kasir ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti looping, conditional, function, dan array, dengan perannya masing-masing untuk menjalankan program. Selain program dari mesin kasir, dapat ditampilkan pula grafik analisis data penghasilan dan jumlah pelanggan setiap tanggal penjualan. Kami dari tugas besar ini, kami mendapat lesson learned-nya. Yang pertama, kami bisa mengenal sistem mesin kasir dengan membuat algoritma yang telah dipelajari melalui kelas yang biasa kita lakukan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berdiskusi, khususnya mengenai dasar pemrograman komputasi atau algoritma. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menggunakan aplikasi coding. Sekian dari paparan kami. Kami ucapkan terima kasih.